Oke, kembali lagi di sini bersama Rakyat Kapitalis, bersama gua Farhan, Sigma, dan Julio. Kali ini kita akan Halo, membahas, kali ini kita akan membahas mengenai Raffi Ahmad dan Ari Lasso yang menjadi influencer saham. Aduh, kok gue baru tahu ya? Sejak kapan? gue juga baru bacanya kemarin-kemarin sih, baru baca Sumpah soal baru ini. baca ini. Gue nggak follow tuh Instagramnya Raffi Ahmad, jadi pas Iya Kontan sama. Kontan ngasih tahu dia kayak gitu, baru gue baca. Oh, dia jadi ini. Jadi kalau kalian belum tahu, ya Raffi Ahmad mari langsung mempromot ke saham MKAS lah dalam bahasa sederhananya. Sebelumnya udah ada Ah, Ustadz Yusuf Mansur, ada Kaisang juga yang sering promot saham dalam tanda kutip, saham-saham BUMN lebih tepatnya. iya. Kali ini kali ini giliran Raffi Ahmad dan Ari Lasso yang mempromosikan saham MKAS. Sebenarnya MKAS nih saham apaan sih sebenarnya? MS ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang penyedia kios digital yang menjual produk-produk digital seperti pulsa, token listrik, tiket pesawat, kereta api, voucher digital yang lainnya. Kayaknya dia ini salah satu apa ya? Kalau siapa tuh namanya tuh saudara Siapa ya? Joko Anwar. Ah, Joko Anwar kan bikin film ini ya, universe ala-ala Marvel gitu, tapi oh Indonesia. iya. Nah, itu kayaknya Ah, MCAS ini salah satu ininya deh, entah dia salah satu anak perusahaan apa gimana yang naungin, perusahaan itu. Kayaknya sih yang gue tangkap gitu ya dari baca sedikit sekilas tentang hmm. laporan apa, presentasi company-nya si MCAS. Gue jujur baca presentasi, perusahaan MCAS gue bingung sendiri sebenarnya kebanyakan bisnisnya apa sih sebenarnya, gue jadi nggak ngerti gitu loh, terlalu ngejelimet kalau gue ngeliat dari presentasinya, jadi gue nggak paham apa yang dia jual sebenarnya. Kalau yang Gue cuma dari tahu dulu pernah dijelasin ya dia ini yang token pulsa gitu-gitu sih yang iya, dikumpulin. heeh. Dan Ah, token pulsa pun juga sebenarnya kan udah ada perusahaan yang ngelakuin itu dulu kan, namanya iya. Teles apa, Tifon Mobile Indonesia. Cuman Tifon Mobile Indonesia, kabar sedihnya adalah terancam delisting karena sudah disuspend sejak hampir mau 24 bulan berturut-turut. Dan mereka juga gagal bayar katanya untuk obligasinya. Jadi ya sorry to say Hmm. sih. Oh, oke oke. Iya Sebenarnya gue jadi ingat oh iya obligasi. iya, dan sebenarnya Tele ini dulunya kan gue juga nge-cover saham Tele itu dulu waktu 2014-an, 2015 itu saham yang lumayan sebenarnya. Bisa dijual Hmm. sebenarnya dulu meskipun marginnya tipis banget, cuman ya karena utangnya besar, dia tuh resikonya kan semakin banyak orang beli pulsa semakin banyak dia ngutang. Soalnya orang itu beli pulsa ke dia ngutang. Yang jeleknya di situ. Orang beli pulsa ke siapa? Ke si Tele gitu. Iya, jadi dia beli pulsanya dulu cuman dalam bentuk piutang. Nah, kalau misalnya Oh, udah laku baru oke. dibayar. Itu biasanya jangka waktu 2 minggu. Gua rasa sih pas banyak yang gagal bayar itu dia jadi susah buat ini, buat ke depan Iya apa, iya. buat muterin duitnya jadi susah. Sebenarnya kalau ada yang Oh, gagal bayar gitu. Terus resikonya di situ sih waktu dulu. Cuman kita balik lagi ke MCAS. MCAS ini revenue-nya di tahun 2020 naik turun ya. Di kuartal 2 naik, di kuartal 3 turun lagi untuk revenue-nya. Gross profit-nya di kuartal 2 turun, di kuartal 3 naik. Ini gimana ceritanya ya dari revenue ke gross profit-nya, revenue-nya turun tapi gross profit-nya naik. Kemudian operating profit-nya di kuartal 2 turun, di kuartal 3 naik. Kemudian di kuartal pertama malah rugi untuk MCAS 184 miliar, kemudian untung lagi 237 miliar, kemudian rugi lagi di kuartal 3-nya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kinerja si MCAS sebenarnya sangat nggak stabil kalau kita lihat di sini. Lucu ya, agak Iya, lucu bahkan. agak lucu bahkan kalau gue bilang. Kalau Kayak misalnya, mempertanyakan. mm-mm, Itu kalau kalau ini mempertanyakan. gimana? Kalau perusahaan sewajarnya kuartal 1 dan kuartal 2 lo mengalami kerugian, itu wajar menurut gue. Dan kuartal 3 lo rebound, itu sangat wajar. Karena memang di kuartal 1 dan 2 itu memang berat bagi perusahaan manapun. Cuman ini yang anehnya nih, kenapa bisa begini kinerjanya ya?
Dan kalau kita lihat lagi dari 2017 sampai 2019 itu memang revenue-nya luar biasa ya, 140%, 74% revenue-nya. Kalau nggak salah, seingat gue 2018 ini dia ngakuisisi salah satu kios pulsa deh, makanya dia bisa naik labanya signifikan banget. Labanya dari 8 miliar ke 228 miliar. Gokil. Ya itu karena dia ngakuisisi perusahaan Oh, voucher iya. pulsa sih setahu gue dulu. Kemudian di 2019 revenue naik, gross profit naik, operating profit naik, tapi labanya turun. Aduh, ini banyak other expense-nya yang luar biasa banyak, jadi menyebabkan labanya turun. Kalau gua rasa sih kayak gitu ya. Kenapa dia bisa labanya turun gitu? Meskipun operating profit-nya naiknya juga luar biasa, cuman entah di bagian other expense-nya atau pengeluaran lain-lainnya yang bikin dia labanya jadi turun. Dan equity dia pun naiknya lumayan ya, dari 400 miliar menjadi 1 triliun dan 1,7 triliun. Kemudian asetnya juga dari 600 miliar, 1,4 miliar jadi 1,4 triliun jadi 2,2 triliun. Tapi yang menariknya di sini dari sisi valuasinya ya. PE di 2017 itu sekitar 151 kali. Kemudian turun jadi 12 kali, 16 kali. PBV-nya nih lumayan besar, 2,89 kali, 2,64, dan paling kecil tuh di 2019 1,45 kali. Dan book value per share-nya sebenarnya cuma 600, 1200 sama 1900-an ya. Si book value-nya si MCAS ini 2019. Tapi 9 month-nya itu PI-nya sekarang 200 kali lagi balik ya, gitu. 200 lagi sekarang. Kayak dimain-mainin perusahaannya gitu ya. Soalnya kan kalau kita lihat di sini dia EPS-nya cuma 20 rupiah ya. EPS-nya karena kenapa sih dia bisa cuman labanya cuma 18 miliar, karena kita lihat di sini di kuartal 3-nya rugi meskipun di kuartal 2-nya untung. Jadi ya mau nggak mau EPS-nya kecil di 9 months 2020-nya kecil jadi. Dan PBV-nya pun naik luar biasa karena harga sahamnya naik dari 2000-an ke 4.500, jadi PB-nya jadi 3 kali. Dan ini udah mahal sekali luar biasa, dan PI-nya 219 kali, dan gue nggak tahu deh nih yang punya sahamnya ini bikin reportnya gimana ya. Kok bisa ya dari 16 ke 200? Kenapa ya? Nah ini mah lu Ini lihat kali deh. orang yang beli pulsa, EPS-nya kecil EPS-nya banget. kecil banget. Iya, EPS ya kecil. Aha. Iya, Kecil banget. itu rugi di kuartal 3. Iya. Ini kali ya, karena yang beli pulsa orang pada jarang karena dapat bantuan dari pemerintah. Itu kali ya. Gue nggak tahu. Iya ya? Ada buat yang buat pelajar. Tapi iya sih. Buat pelajar. Tapi kan itu harusnya dari kuartal 2, Wok. Iya juga. Ini kuartal 2-nya dia malah Iya, kuartal 2-nya malah bagus. Kuartal 3-nya memble. Ngerti lah ya. Kalau kita lihat dari sisi margin ya emang sih yang seperti yang gue pelajarin dari Tele juga marginnya kecil banget. Tele itu marginnya kalau nggak salah 0,5 dulu, 0,5% net profit marginnya. Memang. Jadi ya wajar dia mas gini juga, dan di 2020 ini marginnya cuma net profit marginnya cuma 0,21%. Ya kecil banget ya. Bayangin ya dari revenue-nya dia 8,6 triliun, laba bersihnya cuma 18 miliar, itu jauh banget loh. Jauh banget. Jauh banget. ROI dia itu terbaik di tahun 2018 memang 21,61%. Selebihnya 8% dan sekarang 1,39%. Jadi ROI-nya memang luar biasa kecil sih kalau kita lihat, dan ya gimana ya? Butuh pembuktian sih kalau menurut gue AMKS ini. Mesti di breakdown deh nih kayaknya. Iya, mesti di pengen lihat breakdown. Beban lain-lainnya itu kan. Iya, sayangnya gue nggak keburu ya tadi karena sambil kerja juga, jadi gue pikir udahlah ini aja intinya kayak gini. Dan mungkin kita langsung lihat teknikalnya aja ya, kayak gimana sih geraknya MCAS gitu. Jeng. Dan wow, gue udah prediksi nih. Wow, the power of Raffi Ahmad. Oh iya. Gue nggak tahu Raffi Ahmad beli di harga berapa ya, mungkin di 2.800-an atau berapa, gue nggak tahu sih. Yang jelas gue nggak tahu juga dia masih megang apa enggak di harga 4.500-an.
Dan ini memang roket banget ya dari Desember sampai sekarang masih terus naik, dan ini all time high-nya si saham MCAS. Paling tinggi itu dia di 2019 kemarin sebenarnya di harga 4 ribuan ya, tapi sekarang udah 4.550. Jadi bagi kalian yang sempat punya di 2.800-an, 2.600-an, ya coba pertimbangkan secara baik-baik lagi lah, diputuskan mau di take profit atau memang mengingat kinerjanya juga nggak bagus ya sebenarnya kalau kita lihat, bukan murah juga, kecuali MKS ini perusahaan bertumbuh, cuman PBV-nya masih 0,2 kali atau 0,3 kali. Gue baru bilang, meskipun harganya udah naik signifikan ya, kalau misalnya PBV masih 0,3 kali, 0,2 kali, gue baru bilang, yaudah hold aja sahamnya. Gue baru bilang kalau gitu, karena PI-nya juga udah 200 kali, 200. PBV-nya udah 3 kali, ya apa lagi modalnya. Kalau misalnya udah untung puluhan persen, ya udah jual aja, menurut gue sih gitu. Ya. Dan kita dan ini juga diperingatin ya, hati-hati dengan potensi tuntutan hukum. Jadi memang kalau kita juga nggak bisa ngomong sembarangan tentang suatu saham gitu. Wah guys, ini ada saham bagus nih guys, namanya MCAS, dan dia nggak ngejelasin MCAS itu apa, perusahaannya segala macem, asal nyebut-nyebut aja. Dan kalau misalnya ada orang yang, wah saya beli saham MCAS karena Anda nih, dan saya rugi karena Anda juga, karena dia beli di harga atas, itu bisa loh kejadian dituntut kayak gitu, itu bisa. Kalau nggak pakai disclaimer gitu-gitu. Iya, itu bisa kayak gitu. Dan waktu pertama kali kita kerja kan, mungkin kalau lu inget ya, waktu pertama kali kita kerja itu kan juga pernah disebut kan, studi kasus dulu di perusahaan pertama kita, ada orang yang nuntut si salesnya karena sahamnya mengalami kerugian. Itu ada yang nuntut kayak begitu. Jadi itu bukan hal yang aneh kayak gimana, itu hal yang lumrah. Kalau orang yang nggak ngerti, kalau dia ngerasa rugi karena seseorang, ya dia bisa nuntut orang itu. Ya benar-benar. Bisa diproses lah ya. Iya, bisa proses. Dan makanya jadi emang harus hati-hati sih sebenarnya kalau kita mau rekomendasi saham, harus kita jelasin ini kenapa kita merekomendasikan beli ini, kenapa kita merekomendasikan jual ini. Harus diselesaikan. Kalau kita kan ya kita jelasin lah, PI-nya sudah segini, PB sudah segini, bisnisnya juga marginnya kecil apa segala macam. Jadi mendingan ya take profit. Alasan kita kan lebih ke arah sana ya. Cuman ya ini mungkin jadi pelajaran aja sih buat kita semua, nggak buat untuk Raffi Ahmad sama Ari Lasso aja, buat kita semua juga sih. Jadi kalau misalnya suatu saat ada saham yang menarik atau enggak, ya mungkin lebih dijelaskan lebih detail lagi atau gimana gitu, kenapa kita beli saham ini. Mungkin sih itu sih ke depannya. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur, mungkin Kaisang juga, Antam nih bagus, ya jangan gitu juga sih, maksud gue kenapa Antam bagus itu, mungkin bisa dielaborasi lagi kenapa saham itu bagus dan segala macam. Iya ya, nggak cuma bilang bagus gitu ya. Iya, jadi waduh, ini kayaknya ada yang panen nih. Cuma sekali kata itu doang bisa bikin saham naik, itu kan jadi kayak waduh, enak banget ya. Tapi sebenarnya mereka si Kaisang itu dia nggak rekomendasi kan? Emang gak Maksudnya rekomendasi dia kayak sekedar ngasih opini aja ya, gitu opini kan? aja, iya betul itu opini aja. Cuman kan ya karena dia anak presiden ya, banyak kayak wah Iya gila, disorot pasti. disorot pasti kan kayak gitu-gitu. Jadi suatu Karena yang heboh posisinya gitu. dia, Iya. dia punya influence lah ya. Dia punya pengaruh yang cukup kuat sih kalau gue bilang. Kalau lu bukan influencer ya nggak apa-apa dah. Iya. Ada. Tapi juga jangan ngomong sembarangan juga sih, biar perlu bukan influencer juga sih kalau gue bilang. Menurut gue gini ya. Tetap. Menurut gue gini sih, kalau si Raffi Ahmad bilang gitu, wah gue pakai mobil Alphard nih diproduksi sama Astra. Nah Astra berarti sahamnya bagus kan? Menurut itu masih make sense loh kalau gitu loh. Iya, kalau dibilang kayak gitu, itu masih make sense loh. Kalau dibilang kayak gitu ya, dia kan pasti ya punya lah mobil yang dari produksi dari Toyota, yang APM-nya Astra pasti punya. Itu lebih make sense kayak gitu dibandingin dia, ya gua nggak tahu juga. Tanpa alasan. Emang bener-bener tanpa alasan banget Pak? Oh gue belum lihat sih. Kayak gitu kali. Dia cuma bilang gini, guys ini gue ada saham bagus nih guys. Ini saham MCAS namanya.
gue baru berapa hari udah untung 30%, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya kan ya dari saham manapun bisa kejadian kayak begitu sebenarnya kan, bukan hanya MCAS, saham-saham yang lain juga bisa gitu. Apa dia di endorse? Gua ngerti. Anjir, gokil banget. Gua ngerti. Ngendorse saham, coy. Itu sesuatu yang baru ya sebenarnya. Niat banget gitu kan, dinaikin dulu 30% gitu. Iya, itu sesuatu yang baru sih. Jadi ya IG-nya apa sih? Penasaran. Ya lu cari mantap aja sih lah. endorse saham nih. Oh iya tahu. Jadi ya mungkin kesimpulan dari kita bahas ini adalah ya kalau misalnya pun kita mau jadi influencer saham ya harap mestinya kita kenal sama sahamnya gitu, kita tahu sahamnya apa, produknya riset apa, riset dulu lah sebenarnya. Jadi sebelum kita ngomong, jadi kalau mau kenalin saham itu ke orang juga enak tuh. Oh nih kita mempromot saham misalnya apa ya, BCA atau BRI. Ya kita nasabahnya BCA, masa kita nggak beli sahamnya sih? Itu lebih make sense loh. Kita, terus dia bilang, oh saham BCA nih dari tahun segini 2003 sampai 2000 sekarang udah naik sekitar 600%. Itu lebih make sense. Lebih make sense kayak gitu. Daripada iya kan, emang ada beneran terjadi gitu loh, bukan asal omong kosong atau gimana. Nanti Pak Farhan sedih dong yang udah bikin riset panjang kali lebar. Bukan gue doang sih, banyak yang kayak gitu. Itu juga bilang, waduh enak banget kayak gitu ya. Iya bro, gila ya. Enak banget ya. Kita mungkin perlu influencer juga kali ya, kayak gitu-gitu ya. Lu sih. Aduh, lu nggak ada yang mau jadi artis apa? Ya mungkin itu dulu ya. Ya mungkin itu dulu kita bahas dari yang soal MCAS ini. Mudah-mudahan kalian bisa ambil pelajarannya, hikmahnya, dan kayaknya sih Raffi Ahmad mari langsung katanya dipanggil sama IDX juga sih katanya. Oh iya pantesan, ini gue baru lihat sih dia kayak ngepost apa sih? Bukan disclaimer, kayak apa sih namanya? Klarifikasi. Iya, klarifikasi di Iya. IG-nya. Dan itu wajar sih menurut gue. Iyalah, harus dilakukan lah itu. Harus dilakukan lah itu. Dan bagus sih kalau mereka ngelakuin klarifikasi, itu bagus, gue salut sih sama mereka. Jadi mereka jadi ngasih pendidikan juga bahwa oh ya ini jangan ya tau lah, di gue belum nonton sih dia ngomong apa. Gue harap sih kata-katanya bisa ini ya, bisa ngasih pendidikan juga buat orang-orang awam. Ya mungkin itu aja dulu dari gue, Farhan, Julio, sama Sigma. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Disclaimer, segala rekomendasi, sekali lagi ya, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Opini gue, opini Sigma, dan opini Julio. Dan opini dia. Kita nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.